Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hakimi dengan NPM 22010-32096. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yakni barcode teori. Di sini kita lihat table of context. Yang pertama, pengertian barcode teori. Yang kedua, konsep barcode teori. Yang ketiga, yakni gaya kepemimpinan dalam barcode teori. Yang keempat, kontingensi atau ketidakpastian. Yang pertama, pengertian barcode teori. Barcode teori adalah suatu teori di mana suatu pekerjaan pemimpin untuk membantu pengikutnya dalam mencapai sasaran atau mempersiapkan kebutuhan arahan dan dukungan. Dalam barcode teori menjelaskan bahwa perilaku pemimpin dapat diterima oleh bawahannya pada tingkatan yang ditunjuk atau mereka sebagai sumber kepuasan pada saat itu atau masa sekarang. Teori ini memiliki dasar bahwa merupakan tugas pemimpin untuk membantu anggotanya dalam mencapai tujuan mereka serta untuk memberi arah dan dukungan atau keduanya yang dibutuhkan untuk menjamin suatu tujuan mereka sesuai dengan tujuan kelompok atau organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, yakni konsep barcode teori. Menurut model ini, pemimpin menjadi efektif karena efek positif yang mereka berikan terhadap motivasi para pengikut, kinerja, dan kepuasan. Teori ini dianggap sebagai barcode karena terfokus pada bagaimana pemimpin mengetahui persepsi pengikutnya tentang tujuan pekerjaan, tujuan pengembangan diri, dan jalur yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, dasar dari barcode adalah teori motivasi ekspektasi. Teori awal dari barcode mencatatkan bahwa pemimpin efektif adalah pemimpin yang bagus dalam memberikan imbalan pada bawahan, yang membuat imbalan tersebut dalam suatu kesatuan atau disebut kontingen dengan pencapaian bawahan terhadap tujuan spesifik. Yang ketiga, perkembangan awal teori barcode menyebutkan 4 gaya perilaku spesifik dari seorang pemimpin, yakni meliputi direktif, sportif, partisipatif, dan berorientasi pencapaian, dan 3 sikap bawahan meliputi keputusan kerja, penerimaan terhadap pemimpin, dan tahapan mengenai hubungan antara usaha, kinerja, atau imbalan. Yang keempat, model kepemimpinan jalur tujuan atau barcode menyatakan pentingnya pengaruh pemimpin terhadap persepsi bawahan mengenai tujuan kerja, tujuan mengembangkan diri, dan jalur pencapaian tujuan. Dasar dari model ini adalah teori motivasi eksperimental. Model kepemimpinan ini dipopulerkan oleh Robert Hobbes yang berusaha memprediksi keefektifan pemimpin dalam berbagai situasi. Yang ketiga, yakni gaya kepemimpinan dalam barcode teori. Pada dasarnya barcode teori mendefinisikan perilaku pemimpin menjadi 2, yaitu sportif leadership atau kepemimpinan yang mendukung. Yang kedua, directive leadership atau kepemimpinan yang induktif. Kemudian kedua perilaku tersebut ditambahkan oleh Hobbes dan Michel pada tahun 1974 menjadi 4 macam perilaku, yakni yang pertama, sportif leadership atau kepemimpinan yang mendukung adalah memberi perhatian kepada kebutuhan para bawahan, memperlihatkan perhatian terhadap kesejahteraan mereka, dan menciptakan suasana yang bersahabat dalam unit kerja mereka. Kedua, directive leadership atau kepemimpinan yang induktif, yakni memberitahukan kepada para bawahan atau apa yang diharapkan dari mereka,
memberi pendidikan dan spesifik, meminta para bawahan untuk mengikuti peraturan-peraturan dan produser mengatur waktu untuk mengkoordinasi kerjaan mereka. Ketiga, partisipatif leadership atau pemimpin partisipatif adalah konsultasi dengan para bawahan yang memperhitungkan opini dan saran mereka. Yang keempat, yakni asset value oriented atau kepemimpinan yang berorientasi kepada keberhasilan. Adalah menetapkan tujuan-tujuan menantang, mencari perbaikan kinerja, menetapkan keunggulan, dan memperlihatkan kepercayaan bahwa para bawahan akan mencapai standar yang tinggi. Yang keempat, ini kontingensi ketidakpastian. Menurut teori ini, 4 gaya kepemimpinan di atas tidak saling established, dan pemimpin mampu memiliki lebih dari satu jenis gaya cocok untuk situasi tertentu. Itu perilaku kepemimpinan berada dapat dipraktekkan oleh orang yang sama di situasi yang berbeda. Lebih lanjut, teori ini menyatakan bahwa hubungan antara gaya pemimpin dan efektivitas tergantung pada variabel-variabel dua faktor ketidakpastian. Yakni yang pertama karakteristik karyawan, yang kedua karakteristik lingkungan kerja. Yang pertama, karakteristik karyawan ini termasuk faktor-faktor seperti kebutuhan karyawan, lokus kontrol, pengalaman, kemampuan, dirasakan, kepuasan, keinginan untuk meninggalkan organisasi, dan kecemasan. Misalnya, jika pengikut memiliki ketidakmampuan tinggi, maka gaya kepemimpinan direktif mungkin tidak diperlukan. Maka pendekatan suportif yang lebih mengena. Jika karakteristik karyawan sangat menentukan bagaimana karyawan bereaksi terhadap perilaku pemimpin serta sejauh mana mereka melihat perilaku pemimpin tersebut sebagai sumber langsung potensiasi untuk memuaskan kebutuhan mereka. Yang kedua, yakni karakteristik lingkungan kerja. Ini termasuk faktor-faktor seperti struktur tugas dan dinamika tim yang berada di luar kendali karyawan. Misalnya, melakukan tugas-tugas sederhana dan rutin. Gaya kepemimpinan sportif jauh lebih efektif daripada gaya kepemimpinan kreatif. Demikian pula gaya partisipatif, bekerja lebih baik tugas non rutin daripada yang rutin. Dari karakteristik lingkungan kerja, hubungan dengan sejauh mana kerjaan bersifat rutin dan terstruktur atau bersifat non-rutin dan tidak struktur. Kesimpulannya, yakni teori kepemimpinan ini telah mengalami pengujian empiris dalam beberapa penelitian yang telah memperoleh dukungan penelitian yang memadai. Teori ini secara konsisten menginginkan para pemimpin bahwa peran utama mereka sebagai pemimpin adalah membantu bawahan dan mendefinisikan tujuan mereka dan kemudian membantu mereka dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan cara yang paling efisien dan efektif. Teori ini memberikan panduan untuk para pemimpin tentang bagaimana meningkatkan kepuasan dan meningkatkan kinerja bawahan. Thanks to you, high five. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.